Bisa lihat? Bisa. Bisa. Ya, bagus. Oke. Shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai 2 poin, yaitu nomor 1, apakah Alkitab adalah wahyu Allah? Dan yang kedua, apakah tema besar dari Alkitab? Allah ingin supaya manusia mengenal Allah. Maka Allah memberikan wahyu. Wahyu yang pertama itu adalah wahyu umum. Nah, wahyu umum ini bertujuan agar manusia bisa sadar bahwa Allah itu ada. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat ciptaan Allah. Kita baca Roma 1 ayat 20, Bu Sri. Ada yang bisa bantu baca? Maaf, saya di-mute tadi. Maaf. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya. Jadi dengan melihat karya atau ciptaan Allah, manusia tidak bisa menyangka lagi bahwa tidak ada Allah. Ya, tidak bisa menyangka lagi dengan lewat melihat ciptaannya. Kemudian Allah juga memberikan wahyu khusus. Nah, wahyu ini diberikan kepada hamba-hambanya pada setiap zaman, yaitu firman Allah. Jadi hamba-hamba Allah itu mencatat firman Allah yang nantinya di kemudian hari menjadi Alkitab. Tujuannya apa diberikan wahyu khusus ini? Yaitu supaya manusia mengerti kehendak Allah. Nah, kalau begitu, apa buktinya Alkitab adalah wahyu Allah? Bukti yang pertama adalah Alkitab ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Tolong dibacakan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara oleh nama Allah. Ya, karena ini ditulis oleh dorongan Roh Kudus, maka manusia tidak boleh menafsirkannya dengan pikiran sendiri. Ya, jadi kita harus menafsirkan Alkitab dengan memakai ayat-ayat yang ada di Alkitab. Kita baca ayatnya 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan ini dalam bahasa Yunani juga artinya nafas Allah. Ya, jadi maksudnya tulisannya dibuat dengan nafas Allah. Jadi dengan kata lain yang menulis sebenarnya adalah Allah sendiri. Coba, Musa itu menulis 5 kitab pertama. Musa bisa menulis tentang Adam, Nuh, Abraham, ya, dan tokoh-tokoh lain. Padahal di waktu itu Musa belum lahir. Nah, bagaimana Musa bisa menulis tokoh-tokoh bapak-bapak leluhur dengan sedemikian detil kalau tanpa bimbingan Roh Kudus? Begitu juga dengan Yesaya contohnya. Nabi Yesaya, dia bisa melihat dan bernubuat tentang adegan kayu salib Yesus yang nantinya baru terjadi 700 tahun kemudian. Ya, Yesaya bisa melihat bagaimana itu Yesus itu diinjak-injak punggungnya, ya, diludahin, ditarik-tarik janggutnya, diseret-seret seperti anak domba, ya, ditikam, bahkan dikuburkan di antara penjahat. Itu Yesaya sudah melihat semuanya. Nah, bagaimana mungkin Yesaya bisa melihat yang adegan itu nanti baru terjadi 700 tahun kemudian?
jika tanpa bimbingan Roh Kudus. Ya. Jadi Alkitab itu bukan buku filsafat. Ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Penulisnya Alkitab sendiri itu bukan cuma satu orang, tapi banyak. Ada sekitar 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Seperti penulis Lukas itu dia adalah dokter, ya. Petrus itu nelayan, Yosua pemimpin militer, Daud itu gembala yang kemudian jadi raja, Amos itu peternak, pemetik buah ara, ya. Daniel perdana menteri. Seperti itu. Nah, penulis-penulis itu hidupnya juga di zaman yang berbeda. Dari penulis pertama yaitu Musa sampai penulis terakhir Rasul Yohanes itu jaraknya ada 1.500 tahun. Yang ditulis di 3 benua Asia, Afrika, Eropa. Kemudian bentuk tulisan mereka pun juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk autobiografi seperti Ayub, ada yang berbentuk hukum Taurat, ada yang berbentuk sejarah, ada berbentuk mazmur, pujian, atau nubuat-nubuat. Tetapi yang sangat mengherankan sekali, 40 orang ini menulisnya semua berfokus hanya kepada satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Tolong dibaca. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi semua kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus. Aku di sini maksudnya Yesus ya. Nah, selain itu, semua kitab-kitab yang ada di Alkitab itu tidak saling kontradiksi. Bahkan mereka saling melengkapi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menyatukan mereka. Coba dibaca di Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau seandainya kita cuma ada perjanjian lama, hanya ada buku kitab perjanjian lama, maka kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Henokh. Apakah dia mati dulu baru diangkat, atau dia hidup-hidup diangkat, lalu ketika diangkat tubuhnya gimana? Apa jatuh lagi? Apa bagaimana? Ya. Tetapi dengan adanya perjanjian baru, kita baru bisa melihat peristiwa itu lebih jelas lagi. Tolong dibaca Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa kitab-kitab itu semua saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Nah, kemudian karena Alkitab ini juga ditulis dengan bimbingan Roh Kudus, maka Alkitab juga tidak ada kesalahannya dan tidak dimakan zaman. Salah satunya buktinya apa? Kalian tahu Confucius? Confucius itu adalah orang yang terkenal kan, penulis teologi. Nah, Confucius itu menulis bahwa bumi itu rata. Nah, sebenarnya bukan hanya Confucius ya. Banyak orang juga berpendapat bumi itu rata sampai akhirnya Columbus membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tetapi 2000 tahun sebelum Columbus, Nabi Yesaya sudah bilang bahwa bumi itu bulat. Tolong dibaca. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya, jadi Alkitab sudah bilang bahwa bumi itu bulat 2000 tahun sebelum Columbus. Kemudian juga mengenai ukuran Batranu, kalau kita lihat ya. Nah, kira-kira kita berpikir apakah ukuran Batranu yang diberikan oleh Tuhan itu benar apa tidak gitu? Menurut ukuran ahli engineering ya. Nah, zaman sekarang kalau kita mau buat kapal laut,
itu kita pakai komputer simulasi, ya. Jadi kita masukin ukuran-ukuran kapal, kemudian dicoba dengan diterjang ombak sama badai ribuan kali lewat simulasi itu. Oh, kebalik apa enggak? Kalau misalkan kebalik, diganti lagi ukurannya. Seperti demikian. Begitu juga kalau naik mau bikin roket itu semua pakai simulasi, ya kan? Nah, jadi ketika ukuran Baterah Nu itu dimasukkan ke dalam komputer simulasi, ternyata ahli engineering kaget sekali karena ukurannya ini sangat stabil, ya, stabil dan balance dan juga bagus ukurannya walaupun ukurannya itu raksasa seperti itu. Kemudian mengenai peraturan bayi laki-laki yang hari ada agama atau tradisi yang mempraktekkan juga ya sunat pada anak perempuan. Nah, bahkan anak-anak perempuan orang Mesir di zaman dahulu juga mempraktekkan itu. Tapi kita lihat bahwa ternyata itu di zaman sekarang itu sudah tidak berlaku kan? Karena kita tahu bahwa ternyata tradisi itu membahayakan nyawa, bisa infeksi, dan malah menimbulkan banyak penyakit. Sehingga tradisi itu dilarang. Tetapi peraturan bayi laki-laki disunat di hari ke-8 yang ada di Alkitab, itu tidak dimakan zaman. Bahkan ternyata menurut ahli kedokteran, bayi itu memproduksi vitamin K terbanyak di hari ke-8. Nah, vitamin K itu berfungsi untuk menghentikan pendarahan. Jadi kalau mau disunatnya cepat kering, ya mesti di hari ke-8 itu. Cuma tentunya ada arti rohaninya ya di sini. Ada arti penyelenggaraan, arti sejarah penebusan di balik ukuran Baterah Nu dan sunat di hari ke-8. Baik Baterah Nu dan sunat itu semua ada hubungan dengan Yesus. Tapi saya tidak akan membahasnya sekarang. Tapi yang saya tekankan di sini maksudnya apa? Bahwa karena ini ditulis oleh dorongan Roh Kudus, maka Alkitab tidak ada kesalahannya dan tidak dimakan zaman. Jadi ingat, Alkitab itu bukanlah buku ilmiah, bukan buku sains, ya. Ini kitab suci, jadi hanya ditulis seperlunya saja, ya, seperti itu. Nah, tetapi kenapa Alkitab itu sepertinya sulit untuk dimengerti? Karena ditulisnya dalam perumpamaan. Ibu-ibu bisa catat ayatnya, referensinya yaitu Yehezkiel 17 ayat 1 sampai 2, Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 2, Matius 13 34 sampai 36. Tolong dibaca Ibu Hosea. Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberikan perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Ya, karena Alkitab ditulis dalam perumpamaan, maka sulit dimengerti jika tanpa belajar Alkitab. Contohnya di Kejadian pasal 1. Ya, di hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Tetapi bagaimana mungkin terang dan gelap ini terjadi? Karena matahari, bulan, dan bintang baru diciptakan di hari ke-4. Kemudian pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah berkata kepada manusia, ya, untuk segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah yang berbiji menjadi makananmu. Dan segala binatang dan burung-burung di udara makan tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, kalau dipikir-pikir burung-burung kan makannya biji-bijian, ya kan? Tetapi di Lukas 8 ayat 11 dikatakan bahwa benih adalah firman. Jadi dari awal penciptaan Tuhan sudah berkata bahwa manusia engkau makan firman. Binatang tidak perlu makan firman. Terus kadang-kadang waktu kita baca imamat, ada yang aneh rasanya. Kenapa ladang itu nggak boleh ditanamnya 2 jenis tanaman? Ya, sedangkan hari ini, ya boleh dong kita mau tanam jagung sama tanam tomat dalam satu tanah. Bener nggak? Seperti itu. Ya kan? Nah, tanah itu hati. Harus ada hati. Harus ada di dalam hati firman Tuhan tidak boleh dicampur dengan ajaran manusia.
dengan filsafat manusia. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan itu. Sekarang kan banyak itu. Kalau kita lihat Alkitab itu seperti kamus tebal kan? Ada banyak 66 kitab. Kalau begitu bagaimana kitab-kitab ini bisa disusun sampai menjadi setebal ini? Ya. Sebenarnya Alkitab itu, kitab-kitab itu disusun itu berdasarkan yang disebut dengan Bible Canon. Bible Canon ini sendiri, canon sendiri dalam bahasa Yunani artinya standar atau pengukur. Jadi para tokoh itu menentukan suatu standarisasi bahwa buku ini apakah ditulis oleh orang Roh Kudus yang mendapat inspirasi Roh Kudus dan mempunyai otoritas sebagai firman Allah atau bukan. Jadi misalkan nih tim Canon ini, misalkan ini orang-orang ada di sini nih, ada berapa nih? Ada 39 orang. Jadi 39 orang ini kita berkelompok, kita menentukan standarisasi, kemudian misalkan satu, ini buku A, kira-kira gimana? Ini firman Tuhan atau tidak? Oh iya firman, oke taruh di kanan. Buku ini, oh iya bukan, itu hanya cita-cita sejarah doang. Oh ya udah di kiri. Seperti itu gampangnya. Ya. Jadi untuk menyelidiki bagaimana Alkitab itu bisa menjadi kitab-kitab itu bisa menjadi satu buku Alkitab, pertama-tama kita harus pikirkan bagaimana Perjanjian Lama itu dibentuk dan bagaimana Perjanjian Baru dibentuk. Seperti itu. Coba kan kita lihat bagaimana Perjanjian Lama itu dibentuk. Ya. Nah, kalau canon dalam Perjanjian Lama itu gampang karena suaranya bulat. Semua orang Yahudi setuju bahwa kitab-kitab yang selama ini mereka terima itu adalah asli firman Tuhan. Sehingga mereka menganggap kitab-kitab itu sangat sakral, suci, sehingga mereka tidak berani menambah, mengurangi, atau merubah satu huruf pun dari kitab-kitab itu. Dan kemudian berdasarkan catatan ahli sejarah Yahudi yang bernama Yosefus, jadi Yosefus itu menulis di buku sejarahnya, dia berkata bahwa orang-orang Yahudi ini berpendapat bahwa dari zaman Artasasta sampai zaman kita, maksudnya di abad pertama, tidak ada nabi sejati. Maksudnya apa? Maksudnya itu ini bicara mengenai 400 tahun zaman kegelapan. Jadi antara Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru kan ada 400 tahun jaraknya. Jadi menurut orang Yahudi, selama 400 tahun ini tidak ada catatan orang Yahudi yang layak untuk dijadikan, oh ini nih tulisannya ini adalah firman Tuhan. Karena itu mereka itu berpendapat bahwa yang terakhir adalah Nabi Malaki. Sisanya itu tidak layak untuk dimasuk ke dalam canon. Nah, Perjanjian Lama sendiri itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, sebenarnya kitab-kitab ini disatukan menjadi satu buku itu di masa 400 tahun zaman kegelapan. Jadi jangan kita bilang, oh di zaman kegelapan itu nggak ada peristiwa yang penting. Ya, itu di-skip saja. Justru di saat itulah Allah sedang bekerja dengan sangat giatnya. Ya, salah satunya adalah menyatukan kitab-kitab ini menjadi Perjanjian Lama. Ya, jadi di sekitar pertengahan abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, ya, buku-buku kitab-kitab itu menjadi satu, yaitu buku Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ya, dan kemudian setelah itu sekitar pertengahan abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, waktu itu negara adik kuasanya adalah Yunani, ya. Nah, karena itu bahasa internasional adalah Yunani. Karena itu maka Perjanjian Lama yang tadinya bahasa Ibrani mau diterjemahkan ke bahasa Yunani. Maka Raja Mesir yang bernama Ptolemy kedua, ya ini Mesir ini adalah negara kekuasaan Yunani ya. Saya harus kasih tahu dulu. Ini mengundang orang-orang Yahudi di Yerusalem untuk mengirimkan wakil-wakilnya untuk pergi ke Mesir untuk menerjemahkan Perjanjian Lama ini menjadi bahasa Yunani. Akhirnya dipilihlah 72 orang Yahudi.
ya. 72 orang Yahudi ini dibawa ke Mesir untuk menerjemahkan. Nah, karena 72, maka tim ini disebutnya Septuagint, yang artinya 70 orang. Septuagint. Nah, barulah ada yang namanya Perjanjian Lama Septuagint. Ya, jadi inilah Perjanjian Lama yang dipakai oleh Yesus dan juga para rasul. Yang kalau para rasul di Perjanjian Baru, kalau dia lagi mengutipnya pakai Perjanjian Lama Septuagint ini. Nah, dan Perjanjian Lama inilah yang menjadi dasar, Perjanjian Lama Septuagint inilah yang menjadi dasar diterjemahkannya ke bahasa-bahasa lain, ke Jerman, ke Latin, ke Inggris, dan seperti itu. Jadi Perjanjian Lama kita hari ini, apakah sama dengan buku Yahudi yang hari ini di sinagog-sinagog dibacakan? Ya, jawabannya sama. Hanya beda sedikit susunannya. Kalau di kita itu terakhir adalah Nabi Maleki, kitab Maleki, tetapi dibuat di bukunya Yahudi, kitab terakhir adalah Tawarik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan terbentuknya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu sudah ditulis dalam bahasa Yunani. Tentunya ada beberapa kanon berdasarkan zaman, itu perlu ratusan tahun, ya. Tetapi singkat kata, ya, pembentukan Perjanjian Baru itu terjadinya di abad ke-1 Masehi, cuma masih kurang, belum lengkap. Contohnya kayak kitab Ibrani itu belum lengkap karena mereka belum tahu siapa penulis kitab Ibrani ini. Tapi kemudian abad ke-5 sudah komplit, 27 kitab Perjanjian Baru sudah komplit. Dan kemudian di abad ke-16, karena ada Martin Luther King, jadi ada revolusi Kristen Protestan, sehingga pada akhirnya kita punya dua kitab modern, yaitu Alkitab versi Kristen dan Alkitab versi Katolik, ya, dengan ada tambahan apokrifanya. Nah, kesimpulan poin 1. Kesimpulannya adalah Alkitab adalah wahyu Allah. Karena ditulis oleh orang-orang kudus lewat dorongan Roh Kudus. Ya, karena Allah sendiri yang menulis, maka Alkitab tidak ada kesalahannya dan tidak dimakan zaman. Maka ayat-ayat harus dijelaskan dengan ayat-ayat, bukan dengan pikiran manusia. Jadi Alkitab 100% adalah firman Allah. Ya, jelas ya? Poin 1 ya Bu, Ibu-ibu. Halo? Enggak ada. Oke, sekarang kita lihat tema kedua. Tema kedua adalah apakah tema besar dari Alkitab? Ya. Nah, di setiap penulisan buku atau film itu pasti ada tema cerita dan juga tokoh utamanya. Misalkan temanya apakah itu berbentuk drama, action, romance atau horor, itu pasti ada kan? Ya. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Alkitab tokoh utamanya kita sudah tahu, ini Yesus. Tetapi temanya apa? Nah, tema Alkitab adalah penyelenggaraan penebusan Allah dengan latar belakang sejarah Israel. Nah, apakah ini berarti hanya penyelamatan untuk orang-orang Israel yang secara jasmani? Ya, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang percaya itu adalah Israel rohani. Kita baca ayatnya, Ibu Sri. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, anak-anak Abraham. Abraham kan Israel kan? Ya, ya enggak. Nah, referensi ayat adalah Roma 2 ayat 28 sampai dengan 29. Bisa tinggal dicatat saja. Ya. Nah, tolong dibacakan satu ayat lagi, Bu. Ya. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu.
di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi ini semuanya peristiwa-peristiwa di Alkitab itu untuk menjadikan peringatan bagi kita. Dan nama kita harus dicantumkan di situ, dimasuk ke sana pada waktu kita membaca Alkitab. Kenapa? Karena kita adalah Israel rohani. Lalu kenapa disebutnya penyelenggaraan penebusan? Ya, apa itu penebusan? Nah, kata penebusan di sini artinya pembebasan. Ya, ini keselamatan dengan memberikan imbalan atau bayaran untuk membebaskan seseorang dari dosa. Ya, Roma 6 ayat 23 tertulis, sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berbuat dosa itu pasti mati. Dan juga Roma 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Jadi semua orang pasti pernah melakukan dosa. Dosa kecil, dosa besar pasti pernah melakukannya. Karena itulah semua manusia adalah orang berdosa yang tidak terlepas dari hukuman di neraka. Apakah neraka itu ada? Itu kan pertanyaannya. Alkitab bersaksi bahwa neraka itu ada. Dikatakan bahwa bagi orang yang tidak percaya, ya, mereka akan dilempar ke lautan api, yang mana bahkan ulat pun tidak mati dan apinya tidak padam. Dan mereka disiksa selama-lamanya. Kalau di neraka kita bisa mati, ya kita bersyukur banget. Ya. Tapi masalah nggak bisa mati. Disiksa selama-lamanya. Jadi mau hidup sukses dan kaya raya di dunia ini selama 100 tahun, tidak bisa dibandingkan dengan hidup, dibakar, kehausan, disiksa selama-lamanya. Itu nggak bisa dibandingkan. Nah, karena ada neraka inilah, maka kita harus mencari sudut pandang yang benar tentang kehidupan afterlife ini. Ya. Dan Yesus itu adalah satu-satunya di sorga dan di bumi yang telah membayar tebusan dari upah dosa untuk menggantikan kita. Ayatnya tolong dicatat saja, 1 Timotius 2 ayat 6, Matius 20 ayat 28, dan Efesus 1 ayat 7, tolong dibaca Ibu Efesus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya, jadi di sini Allah memindahkan semua dosa manusia kepada Yesus yang tidak memiliki dosa, ya, dan menganugerahkan kebenaran Allah sebagai hadiah kepada kita. Ya. Jadi sejarah penebusan ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada seluruh sejarah penyelamatan dari Allah atas orang-orang berdosa dengan berpusatkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kalau kita nonton film itu pasti ada cerita klimaksnya kan, ada klimaksnya. Nah, di Alkitab itu kalau klimaksnya yaitu adalah cerita peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau begitu, apa artinya penyelenggaraan penebusan Allah? Ya. Jadi ini adalah keseluruhan proses dari Allah merencanakan, ini kurang ya, keseluruhan proses Allah merencanakan, mengendalikan, memerintah, mengatur seluruh alam semesta untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ini bicara tentang kedaulatan Allah. Ya. Contohnya, kita lihat di sini. Nah, sebelumnya saya mau kasih ini ada apa? Kayak tabel begitu, kita lihat di sini supaya gampangnya. Jadi sejarah penebusan itu adalah dasar, ya, dasarnya. Jadi seluruh sejarah dunia ini dibangun di atas sejarah penebusan dari Allah. Ya, dan sejarah dunia itu berjalan paralel dengan sejarah penebusan. Nah, contohnya ini. Coba tolong dibaca Ibu, contohnya Yesaya dan Esra dibaca. Yesaya 43 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud
penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Esra 5 ayat 13. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Iya, maksud ayat ini apa? Jadi pada waktu itu, ya, kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh Babel, dan kemudian rakyat Yehuda itu digotong semuanya, diangkut semuanya ke Babel, sehingga kampung halamannya kosong, tidak ada orang. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan orang-orang Israel ini bisa kembali ke kampung halamannya? Nah, Yesaya bernubuat bahwa nanti orang-orang bisa kembali pulang kampung halaman, ya, ketika ada raja yang bernama Kores. Ya. Padahal pada waktu Yesaya bernubuat, Koresnya belum lahir. Ya, dan pada waktu itu negara Persia juga belum jadi negara yang adikuasa, belum jadi negara yang kuat. Dan kemudian di Esra akhirnya terbukti, di Esra ternyata benar ada Kores di tahun pertama zaman Raja Kores, dan dia mengeluarkan perintah supaya orang-orang Israel pulang ke kampung halamannya dan membangun rumah Allah. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, bahkan orang pun mau jadi raja, itu pun juga Allah yang berdaulat, yang mengatur supaya rencananya, penebusannya bisa berjalan dengan sesuai kehendak Bapa. Coba kita baca, jadi tolong dibaca. Ayub 12 ayat 23. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Baca lagi, Bu. 1 Tawarik 29 ayat 12. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Iya. Jadi kesimpulan dari poin kedua tadi adalah Alkitab berbicara tentang sejarah penebusan. Bagaimana Allah akan menyelamatkan saya. Nah, untuk menyelamatkan saya, Allah mengirimkan Yesus untuk menebus kita semua dari dosa. Dan seluruh sejarah manusia dan sejarah bangsa-bangsa itu semua dibangun di atas sejarah penebusan dan berjalan paralel. Ini adalah kesimpulan dari poin 2. Sekarang kesimpulan. Dari kesimpulan, ya. Nah, dari semua agama yang ada, lalu kenapa kita pilih menjadi umat Kristiani, yaitu pengikut Kristus? Kenapa kita mau belajar Injil Kristus? Karena Injil Kristus mengajarkan kasih. Ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah yang tidak berkondisi. Kasih manusia semuanya berkondisi. Aku mengasihi dia karena dia itu pacarku, anakku, orang tuaku, temanku, sebangsaku, satu suku. Jadi semua ada kondisi-kondisinya. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang setia sampai akhir. Kasih yang rela berkorban. Dia bahkan mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Itu ada tertulis di Roma 5 ayat 8. Dan juga di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seorang pengkhotbah Inggris yang bernama Spurgeon, dia sangat terkenal,
Dia berkata bahwa tidak ada kata yang lebih agung, lebih berarti, dan penuh emosional daripada kata begitu besar kasih Allah. Jadi umat Kristiani adalah orang-orang yang menerima kasih yang luar biasa ini. Tidak ada agama di dunia ini yang mana Tuhannya turun tangan sendiri. Bahkan merasakan penderitaan yang orang-orang derita. Dan memberikan contoh nyata apa itu kasih agape dengan cara bersedia mengorbankan anak tunggalnya untuk mati demi kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Jadi Injil Kristus ini adalah Injil kasih, ya, mengajarkan kita untuk berbuat mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita dengan segenap hati. Jika kita mengasihi Allah, kita akan taat pada perintah-perintah Allah. Jika kita mengasihi manusia, kita tidak akan merugikan manusia lain, tidak akan menyakiti hati manusia lain. Kita baca. Tolong dibaca, Bu. Ya. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya, jadi kita lihat di sini, siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya, karena Yesus pun mengasihi orang yang lemah ini. Dia mati untuk orang yang lemah ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita aja menindas, menghina, mengolok-olokkan orang yang lemah, ya, maka itu sama juga kita menghina penciptanya. Tolong dibaca Ibrani. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, kita semua pengen lihat Tuhan kan? Tapi Tuhan ada di sorga. Jadi kita harus, untuk bisa ke sorga, kita harus hidup damai. Harus hidup saling mengasihi. Maka ini adalah agama kasih. Ya. Ini juga adalah agama kasih karunia. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita. Dengan iman kita bisa memperoleh hidup. Itu ada tertulis di Efesus 2 ayat 8 dan di Yohanes 20 ayat 31. Masalahnya orang-orang itu tidak sadar pada kasih karunia ini. Dan mereka masih pikir bahwa ini semua perbuatannya sendiri. Usaha sendiri. Padahal ketika kita percaya Yesus dengan iman, asalkan kita jujur dan mengakui semua kesalahan kita, dan kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, maka meski sudah melakukan dosa ribuan kali, semua dosa itu dihapuskan dalam sekejap dan kita menerima hidup kekal. Jadi kita pilih agama ini adalah karena Allah kita itu adalah sumber dari segala berkat, sumber dari segala hikmat dan juga pengetahuan. Semua kekayaan di dunia ini pun berasal dari Dia. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang menerima kasih karunia ini. Kita janganlah percaya dengan mistis, jangan percaya dengan superficial saja. Maksudnya percaya dengan tanpa pengetahuan. Jangan maunya mujizat tanpa mau mengenal kehendak Dia. Di kitab Samuel, di zamannya Imam Eli, sebelum Samuel menjadi imam, menggantikan Imam Eli, ada peristiwa perang, yaitu perang antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Nah, waktu mereka perang, Israel kalah. Terus mereka pikir, oh kita kalah karena tidak ada Tuhan, karena tidak ada Tuhan. Jadi kalau begitu, kita kalau mau perang lagi, kita mesti bawa tabut Tuhan. Nah, akhirnya perang yang kedua, mereka bawa tabut Tuhan yang ada di Silo, itu digotong, dibawa ke tempat perang, ke medan perang. Coba, kalau zaman sekarang, kita bawa itu loh salib gede yang di mimbar,
ya kita bawa ke medan perang seperti itu. Nah, pada waktu ada tabut Tuhan itu datang, wah, tentara-tentara Israel merasa percaya diri, ya. Wah, pasti kita menang nih karena Tuhan ada di sini. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Bukannya menang, malah kalah telak. Kalah total, bahkan lebih buruk daripada perang yang pertama. Bahkan sampai-sampai tabut Allah juga dirampas. Jadi di sini kita lihat bahwa bangsa Israel itu percaya Tuhan tapi buta pengetahuan. Tidak tahu kehendak Tuhan, hanya percaya dengan mistis. Tolong dibaca. Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Iya. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, nah mereka mau perang lagi. Ya, perang lagi. Tapi kali ini yang memimpin perang adalah Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel itu bukan jenderal. Tidak tahu siasat perang. Tetapi apa yang dia lakukan sebelum perang? Dia memperbaiki mezbah yang rusak. Dan dia mengadakan doa pertobatan. Hanya cuma doa pertobatan saja persiapan perangnya. Dan apa yang terjadi ibu-ibu? Ya, mereka menang perang dengan sukses. Ya, karena apa? Tuhan bantu mereka, Tuhan kirim petir untuk bangsa Filistin. Ya, sehingga bangsa Filistin itu kocar-kacir. Ya, coba tolong dibaca ayatnya. 1 Samuel. Ya. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Baca ulangan. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang untukmu. Ya, jadi setelah doa pertobatan, Tuhan kirimkan petir gitu. Jadi kacau, bangsa Filistin kacau dan mereka pada lari. Nah, yang lari-lari ini dikejar oleh bangsa Israel sampai ke perbatasan. Nah, sampai keluar perbatasan, disitulah Samuel mengambil sebuah batu dan batunya dinamakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, saya jadi ingat sejarah perang salib. Ada yang tahu story-nya perang salib? Ya. Perang salib itu antara bangsa-bangsa Katolik di sebelah barat berperang dengan bangsa-bangsa Islam di sebelah timur. Jadi salah satu strategi dari perang salib itu adalah yang namanya Children Crusade. Ada yang pernah dengar Children Crusade di sini? Belum ada? Ya, jadi di situ berpendapat bahwa untuk bisa menang perang dengan orang Muslim itu mesti kudus orangnya. Kudusnya dari dalam kata apa? Dalam kata secara jasmani. Maka itu mereka kirim ribuan anak-anak kecil, ya, dengan membawa panji-panji salib-salib yang besar untuk perang. Mereka ke Yerusalem, mereka mau perang dengan bangsa Muslim. Dan apa yang terjadi? Ya bagaimana mungkin bisa menang, cuma ditangkapin semua jadi budak. Ya kan? Jadi mereka itu berpikirnya yang salah, tidak memahami kehendak Tuhan. Ya, jadi tidak mengerti arti kekudusan yang sebenarnya. Tapi lihat apa yang diperbuat oleh Nabi Samuel. Ya, tidak perlu bawa panji-panji. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Samuel apa? Ketika kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat dengan sungguh-sungguh dan hanya bersandar pada Tuhan saja, maka akan ada berkat Ebenezer yang mana Allah akan mengusir musuh rohani kita sampai keluar perbatasan dan memberikan kita kedamaian yang sejati. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa dengan merenungkan Alkitab kita bisa mengetahui dengan jelas kebenaran sejarah masa lampau,
sekarang dan juga masa depan dunia. Kita bisa menyadari kasih Allah, bisa merasakan keharuan, bisa hidup dengan lebih bersyukur, dan bisa menyadari peran kita di dalam proses sejarah penebusan ini. Saya berdoa agar ibu-ibu di dalam kelompok tumbuh bersama ini bisa menjalani hidup yang menyenangkan hati Bapa dan bisa menghasilkan buah iman dan perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Engkau telah menyadarkan kami betapa besarnya kasih-Mu yang telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu dan menerima kasih yang begitu besar. Bapa, kami mohon ampun atas seluruh dosa-dosa kami, atas ketidakpengertian kami selama ini. Bapa, kami ingin mengenal Engkau dengan lebih dalam, ingin mengenal ajaran-Mu. Kiranya Bapa senantiasa membimbing jalan kami, memegang kami, supaya kami tidak tersesat, dan kami dapat setia sampai akhir. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.